Hai FICC, welcome to FIC News. Kami akan menyampaikan pengumuman gereja dalam seminggu ke depan. Mari saksikan. Apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini, dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara on-site di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Mengingatkan kepada all the leaders dan worship team untuk hadir dalam Lead Night pada hari Sabtu 6 Juni di FIC Church. Mari datang bersama untuk belajar dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saatnya FICC Giving, persembahan akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat. Dan bagi jemaat yang ingin memberi dalam gerakan ceban untuk melunasi renovasi gereja, dapat melalui kotak persembahan di belakang atau nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat FICC yang berulang tahun di bulan ini. Umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dan kita akan memasuki tema baru di bulan Juni 2026, yaitu Loving the Community. Tuhan Yesus memberkati.
Halo? Apa kabarnya? Senyum dong kanan kiri. Kelihatannya mukanya masih tegang. Semuanya terlewati, amin. Kalau kita bisa ketemu minggu ini karena Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Lepaskan semuanya, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba, ya Bapa, saat ini kami datang Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Kami datang ya Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mensyukuri atas segala rahmat yang Kau berikan sepanjang hari hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami menikmati semua kebaikan-Mu. Kami menikmati semua kemurahan-Mu. Penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami. Layakan setiap kami ya Bapa. Tahirkan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan ruangan ini ya Bapa. Dan kami minta hadirat kudus-Mu ya Bapa. Memenuhi, melingkupi ruangan ini. Biar ibadah ini Tuhan menjadi berkat bagi kami. Menjadi berkat bagi kami. Dan kami rindu Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau. Sebab kami percaya orang-orang yang berjumpa dengan Engkau pasti berubah. Jumpai kami Tuhan, lawat setiap kami, baharui setiap kami. Terlebih lagi Tuhan, dalam pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, hikmat marifat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang manis, mari bekerja. Memulihkan, menyembuhkan, membebaskan dan memerdekakan kami ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, hari Tuhan bagi kami. Hari ini hari kemenangan bagi kami. Hari ini hari berkat bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat. Dan kami buka ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Pak. Terima kasih Tuhan, bahwa kami tidak hanya mengenal Engkau, tetapi lebih daripada itu, kami mengalami Engkau Yesus. Yesus ada, Engkau ada dalam hidup kami. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkau Yesus yang kami puja, Engkau Yesus yang kami tinggikan selamanya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih Tuhan tak pernah bersyarat. Amin. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam kami sujud berterima kasih padamu Yesus. Ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu tak pernah bersyarat Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia. Kau selalu memberi yang terbaik Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Bapak bisa jemput bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih
Kami bawa hati kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Sebab hanya Kau yang layak disembah. Engkau yang layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Segala pujian bagimu. Salibmu, kemenanganku. Bilurmu kesembuhan bagi kami Tuhan. Amin. Kesembuhanku. Salibmu, salibmu Yesus. Kemenangan kami. Kesembuhanku. Sekali lagi kita mau katakan salibmu. Salibmu. Amin. Kemenanganku. Kesembuhan kami. Kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu yang siap untuk bersorak-sorai, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ya dari atas ini. Seperti Pak Joko bilang tadi, boleh kasih senyum lagi kiri kanannya sambil kita mau salaman satu dengan yang lainnya. Kita mau katakan semangat untuk memuji Tuhan, amin. Ya mari kita bersama-sama kita naikkan pujian kita. Sebab Dia Allah yang perkasa. Kita percaya bahwa Dia Allah yang penyembuh, amin. Dia Allah yang penyelamat kita, amin. Yes. Woo. Lebih keras lagi kita mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Katakan lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh, Kaulah Raja Allah perkasa.
Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Musik memuji Tuhan, yeay. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah perkasa dalam hidup kami. Lewati badai tak pernah kami ragu Tuhan, karena Kau selalu ada bersama dengan kami. Amin. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja yang naikkan pujian ini bersama-sama ya. Katakan, Kaulah. Sekali lagi ya. Kaulah Raja. Amin Tuhan. Sama-sama yuk. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yes, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Katakan bersama-sama. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi katakan. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Haleluya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia Tuhan yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan, amin Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Lebih keras lagi katakan. Yesus nama di atas segala nama. Sorakan haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu masih semangat untuk memuji Tuhan? Boleh dong kasih senggol kiri kanannya, katakan semangat memuji Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari nikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tengah keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak baik Bapak Ibu, kita tetap percaya ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Yesus, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan, dan kami hanya berserah kepada-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau lagu kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap kemenangan kami, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Yesus. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu yang menjadikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau pakai lawat hamba-Mu di tempat ini Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu mengandung kuasa yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Saudara Syukur. Ya, Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, minggu ini kita masih belajar tentang mengasihi keluarga. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna ya. Setiap keluarga punya masalah tersendiri ya. Punya cara penyelesaian sendiri juga. Dan saya percaya bahwa kalau keluarga kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan pastinya. Ya. Nah, pada sore hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana mengasihi keluarga sesuai dengan
yang Alkitab katakan. Ya, kita mau sama-sama belajar. Saya juga di sini belajar ya. Nah, jadi pada sore hari ini saya akan kasih tema yang mungkin lebih spesifik ya, yaitu kasih yang menyatukan keluarga. Sekali lagi, kasih yang menyatukan keluarga. Sama-sama kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita mau belajar bagaimana kasih bisa menyatukan keluarga kita. Kita pasti setuju bahwa di dalam keluarga kita itu adalah tempat yang sangat penting. Penting dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana di dalam keluarga kita bisa belajar tentang kehidupan. Iya kan? Jadi di dalam keluarga kita bisa belajar tentang kasih, belajar tentang pengampunan, belajar tentang perhatian. Dan tentunya di dalam keluarga kita juga belajar tentang Tuhan. Makanya ini sangat penting sekali sebagai kita sebagai orang tua, bagaimana kita harus mengajarkan kepada keturunan kita, ya tentunya tentang Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat zaman sekarang, keluarga yang sedang saat ini banyak keluarga sangat sulit ya menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Ya. Mungkin rumah masih ada, tapi kehangatan itu mulai memudar gitu, menghilang, berkurang. Komunikasi mungkin masih ada, tapi hati mulai berjauhan. Nah, jadi mungkin kita tinggal serumah Bapak Ibu, tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Nah, jadi karena itu firman Tuhan pada hari ini, kita mau sama-sama belajar dan menjadi sangat relevan bagi setiap kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kalau kita lihat di dalam ayat firman tadi, di sini Paulus menulis surat Kolose itu kepada jemaat yang ada di Kolose tentunya. Sebuah jemaat yang hidup di tengah pengaruh dunia yang sangat kuat. Ada banyak sekali tentunya ajaran, pola pikir, gaya hidup yang baru yang bisa menarik hati orang percaya tentunya untuk bisa mengikutinya sehingga bisa menjauh dari karakter Kristus. Nah, makanya di pasal 3 tadi Paulus itu mulai berbicara tentang kehidupan manusia baru. Ya, jadi bagaimana kehidupan orang yang sudah manusia baru, yaitu pikirnya diperbaharui. Terus karakter orang yang sudah lahir baru adalah karakternya hidup di dalam Kristus. Ya. Tapi kalau kita lihat konteks dekatnya Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita lihat sebelumnya, Paulus lebih dulu berkata, tanggalkanlah manusia lama. Coba kita renung sejenak Bapak Ibu. Manusia lama itu seperti apa ya?
Manusia lama pasti kalau kita masih mudah marah, mudah membenci orang, mudah berkata kotor, mudah berbohong. Nah, itu adalah ciri-ciri manusia lama. Kalau kita masih punya karakter yang seperti itu, berarti kita masih belum manusia baru. Ya. Jadi setelah itu kalau kita lihat di sini, Paulus berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Artinya Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya soal meninggalkan dosa, no. Tapi juga tentang mengenakan karakter Kristus. Ini sudah jelas. Dan menariknya saudara, kalau kita lihat di sini, semua karakter ini paling nyata terlihat bukan di gereja. Di gereja mah kita bisa kudus semua, bisa dengan santai menyapa orang. Tapi semua karakter itu bisa terlihat di rumah gitu, bukan di gereja. Kenapa? Karena di dalam rumah Bapak Ibu, karakter asli kita itu terlihat. Gitu. Kesabaran kita diuji, kasih kita dibuktikan. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, dari konteks jauhnya Bapak Ibu, melihat jauh, lebih jauh atau lebih luas dalam Alkitab, sejak awal sebenarnya Tuhan sudah merancang keluarga itu sebagai tempat kasih itu bertumbuh. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ini Tuhan menciptakan keluarga pertama bukan hanya supaya manusia itu bisa tinggal bersama, tapi supaya mereka hidup di dalam kesatuan. Kesatuan dengan Tuhan dan satu sama lain. Tapi sejak dosa masuk, hubungan di dalam keluarga itu mulai rusak. Minggu yang lalu sudah sampaikan. Di mana Adam mulai menyalahkan Hawa. Kain mulai membunuh Habel. Jadi hubungan manusia perlahan digantikan dengan ego dan luka. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu, sepanjang Alkitab, Tuhan itu terus menunjukkan bahwa keluarga itu butuh kasih. Keluarga itu butuh hikmat dari Tuhan supaya bisa dipersatukan. Kalau kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 7, di situ berkata, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat 17 sorry. Ya. Jadi artinya kehangatan sebuah kasih Bapak Ibu di dalam sebuah keluarga itu pasti jauh lebih berharga daripada mungkin kekayaan tanpa kasih. Bapak Ibu, mungkin rumah kita sederhana, makanan mungkin biasa saja ya. Tapi kalau ada kasih, ada damai, ada kelemah lembutan, ada perhatian, rumah itu menjadi tempat yang nyaman pastinya, yang aman bagi setiap kita. Tapi sebaliknya, mungkin rumah kita besar, fasilitas mungkin lengkap, tapi kalau mungkin penuh pertengkaran Bapak Ibu, saya percaya anggota keluarga pasti malas pulang. Karena pertengkaran terus. Ya, hati kosong pastinya. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 1, di sana dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu, perhatikan bahwa kerukunan itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Karena keluarga yang rukun Bapak Ibu menjadi tempat hadirnya damai sejahtera. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, keluarga menghadapi banyak sekali tantangan Bapak Ibu.
Mungkin kalau kita bandingkan di zaman dahulu, teknologi itu membuat keluarga saat ini mungkin secara online dekat, tapi secara hati Bapak Ibu jauh. Kesibukan mungkin membuat kita jarang sekali duduk bersama dengan anggota keluarga kita. Banyak orang yang mungkin mudah curhat kepada media sosial daripada di dalam keluarganya sendiri. Ya. Jadi perlahan-lahan di dalam rumah itu atau di dalam keluarga itu digantikan dengan hal-hal seperti itu. Rumah mulai kehilangan yang namanya percakapan dengan anggota keluarga. Jadi tanpa sadar Bapak Ibu, kasih itu perlahan-lahan akan mulai digantikan dengan ego. Kesabaran mulai digantikan dengan emosi pastinya. Dan perhatian mulai digantikan dengan kesibukan. Makanya Bapak Ibu jangan kaget hari-hari ini kalau mungkin Bapak Ibu melihat tingkah laku anak-anak zaman sekarang ya. Karena mulai digantikan dengan hal-hal seperti itu. Jadi karena itu Paulus mengingatkan kita, keluarga tidak mungkin dipersatukan dengan uang pastinya. Tidak bisa dipersatukan dengan status. Hanya bisa dipersatukan oleh kasih Kristus. Ya. Nah, makanya hari ini kita mau sama-sama belajar dan mulai mempertanyakan di dalam diri kita masing-masing, bagaimana kasih Kristus bisa nyata di dalam keluarga saya. Bagaimana kasih Kristus bisa nyata di dalam keluarga saya saat ini. Bagaimana keluarga bisa tetap kuat di tengah zaman pada saat ini. Nah, ini penting ya. Jadi pada saat ini saya akan memberikan 3 poin ya buat kita bersama sebagai perenungan kita bersama. Poin yang pertama yaitu kasih dalam keluarga harus dipelihara. Sekali lagi, kasih di dalam keluarga itu harus dipelihara, bukan diasumsikan. Kita buka dalam Efesus Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 32. Di sana dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali masalah terbesar di dalam keluarga kita, kalau kita lihat adalah bukan karena tidak ada kasih, tapi karena kasih itu dianggap pasti ada gitu. Ya, pasti akan selalu ada. Karena masalahnya, dia kan orang tua saya, dia kan anak saya, dia kan cucu saya, dia kan keluarga saya. Jadi tanpa sadar kita mulai mungkin kurang menghargai, kurang mendengar, mudah sekali emosi. Dan menganggap perhatian itu tidak lagi penting Bapak Ibu ya. Padahal hubungan yang paling dekat harusnya itu sangat membutuhkan yang namanya pemeliharaan. Ya. Mungkin sama seperti api kecil Bapak Ibu. Kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak memeliharanya, perlahan akan padam itu. Demikian juga kasih di dalam keluarga kita. Bisa menjadi dingin kalau tidak dipelihara. Jadi kalau kita lihat di dalam Efesus tadi, di situ Paulus sedang berbicara tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Sebelum ayat 32 itu, Paulus dulu berkata, buang kepahitan, buang kemarahan, ya, dan segala kejahatan pastinya. Mengapa Paulus membahas ini Bapak Ibu? Karena Paulus tahu hubungan manusia itu bisa rusak bukan hanya karena dosa besar, tapi juga karena sikap hati yang kecil mungkin, namun dipelihara
terus-menerus. Mungkin kepahitan kecil karena disimpan terlalu lama bisa merusak hubungan di dalam keluarga. Kata-kata kasar Bapak Ibu terus diulang sehingga bisa membuat kehilangan damai di dalam keluarga itu. Nah, jadi makanya Paulus melanjutkan, buanglah semuanya itu. Hendaklah kamu ramah, penuh kasih, saling mengampuni. Jadi kasih tidak cukup hanya dirasakan Bapak Ibu, tentunya kasih harus itu dipelihara lewat sikap kita setiap hari. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Paulus memakai kata ramah, penuh kasih, mesra, saling mengampuni. Maksudnya itu artinya itu aktif. Ya. Karena keluarga yang sehat bukan keluarga tanpa kesalahan pasti ya Bapak Ibu. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab tadi, sesuai seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Tuhan sudah merancang keluarga itu jauh lebih ya sebelumnya. Jadi di dalam keluarga itu kita hidup harusnya harmonis. Ya. Tapi kalau sejak dosa masuk, hubungan manusia mulai rusak. Adam mulai menyalahkan Hawa, Kain iri kepada Habel. Jadi keluarga mulai dipenuhi rasa ego, konflik, luka. Jadi kerusakan di dalam keluarga itu pastinya akibat dari dosa. Ya. Nah, jadi sepanjang Alkitab Tuhan terus mengajarkan Bapak Ibu pentingnya menjaga kasih dan hubungan. Karena Tuhan tahu rumah bisa menjadi tempat yang indah, tapi juga bisa menjadi tempat yang paling menyakitkan. Ya. Kalau kasih tidak dipelihara. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini sangat relevan bagi setiap kita pada saat ini. Ya. Bagaimana kita harus belajar untuk memberikan jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman. Jadi kadang masalah besar di rumah dimulai dari mungkin bukan masalah besar, tapi kadang karena mungkin dari nada bicara. Ya. Satu kalimat mungkin kasar kita bisa merusak suasana hati, suasana rumah seharian. Jadi Bapak Ibu satu respon saja, satu respon yang lembut itu bisa menghentikan pertengkaran yang besar pastinya. Ya, artinya kasih harus dipelihara lewat cara kita ngomong. Banyak orang bisa sopan di luar rumah Bapak Ibu, tapi justru kasar di dalam keluarganya sendiri. Padahal dalam keluarga adalah tempat yang pertama seharusnya kasih itu bisa dilihat. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 1, dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu, jadi di dalam Mazmur ini menggambarkan bahwa kerukunan itu sangat indah di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Tapi kerukunan tidak terjadi otomatis pastinya. Kerukunan itu harus dijaga lewat apa? Ya pastinya lewat kita sendiri, kesabaran kita, pengertian kita, kerendahan hati kita kepada satu sama lain. Dan tentunya kesediaan kita untuk bisa mengampuni. Karena setiap keluarga pasti memiliki karakter yang berbeda-beda Bapak Ibu. Mungkin di dalam keluarga kita nih, ada yang pendiam, ada yang emosional, ada yang cepat marah, ada yang sangat sensitif ya. Jadi inilah anggota keluarga yang dipersatukan. Jadi
Setiap orang kalau mempertahankan egonya pasti rumah akan bisa berbenturan gitu. Jadi kalau kasih dipelihara, rumah bisa tetap penuh damai meskipun mungkin tidak sempurna. Jadi saudara, tantangan keluarga zaman sekarang ini adalah sangat berbeda tentunya. Banyak mungkin keluarga tinggal serumah, tapi hidup sendiri-sendiri, makan sambil main handphone saat-saat ini, ya. Jadi mungkin duduk bersama tapi sibuk dengan dunianya masing-masing. Itulah keluarga kita pada saat ini, ya. Komunikasi mungkin mulai sedikit, perhatian mulai hilang Bapak Ibu. Nah makanya kita sebagai orang yang sudah percaya, yang telah ditebus, kita perlu melihat keadaan zaman saat ini, ya. Sebagai orang tua mungkin harus sabar. Dan makanya Paulus mengatakan bahwa biarlah kita bisa menjaga kasih itu, memelihara kasih itu. Poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu kasih di dalam keluarga harus dibangun. Sekali lagi, poin yang kedua yaitu kasih dalam keluarga itu harus dibangun. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 berkata bahwa karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa selama masih ada mungkin rasa sayang, maka keluarga secara otomatis akan baik-baik saja. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu bahwa kasih tidaklah cukup hanya dirasakan. Kasih harus dibangun. Jadi perasaan bisa berubah. Hari ini kita mungkin bisa sabar, belum tentu besok kita bisa sabar. Hari ini mungkin kita hangat, besok kita bisa kecewa. Ya. Jadi keluarga hanya tidak bisa berdiri hanya di atas perasaan. Maka keluarga akan mudah goyah kalau hanya mengikuti suasana hati. Ya. Kalau itu Paulus memakai kata saling membangun. Artinya keluarga yang sehat tidak terjadi secara otomatis. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dengan sengaja pastinya. Dan kemudian kalau kita lihat konteks dekat daripada Tesalonika ini, di sana dikatakan bahwa jemaat Tesalonika saat itu sedang hidup di dalam tekanan dan pergumulan sebelum ayat yang ke-11 tadi, ya. Jemaat Tesalonika mengalami yang namanya penderitaan, tekanan dari luar, ketidakpastian dan kecemasan tentang masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu, artinya hubungan tidak menjadi kuat dalam satu hari. Karena kenapa? Paulus menggunakan kata membangun di sini. Kalau kita lihat dari terjemahan aslinya, kata membangun itu menggambarkan sebuah proses bangunan yang sedikit demi sedikit dibangun. Ya. Artinya kalau kita terapkan di dalam keluarga kita bahwa hubungan di dalam keluarga itu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Karakter itu tidak bisa dibentuk secara instan. Dan keluarga yang sehat tidak tercipta secara otomatis. Ya. Artinya butuh proses. Kadang orang ingin sekali Bapak Ibu memiliki keluarga yang harmonis, tapi tidak mau melalui proses membangun. Proses membangun yaitu komunikasi, pengertian, kesabaran, pengorbanan. Padahal sesuatu yang dibangun dengan benar pastinya membutuhkan waktu. Kalau kita lihat di sepanjang Alkitab Bapak Ibu, Tuhan sering sekali menggunakan gambaran
membangun rumah di dalam sebuah keluarga. Ya. Jadi salah satunya mungkin perkataan Yesus yang dicatat di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 25. Di sana berbicara tentang orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Rumah itu akan tetap berdiri ketika mungkin hujan turun, banjir datang, angin melanda. Mengapa? Karena di situ dikatakan bahwa fondasinya kuat, dibangun di atas batu. Jadi ini berbicara tentang keluarga yang mungkin tidak cukup dibangun, hanya dibangun di atas perasaan saja, kenyamanan, dan keadaan ketika keadaan baik-baik saja. Yaitu keluarga harus dibangun dengan dasar yang benar tentunya Bapak Ibu. Sehingga kenapa? Karena sebab badai di dalam keluarga itu pasti akan selalu datang. Ya. Baik masalah ekonomi, perbedaan karakter satu sama lain, kesibukan, ya, sakit penyakit, kesalahpahaman, apalagi kalau ada kekecewaan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, keluarga yang punya dasar yang kuat, ya, itu akan bisa bertahan. Ya. Meskipun ada badai. Di dalam Amsal 24 ayat 3 berkata bahwa dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya dibangun hanya dengan materi. Rumah mungkin bisa dibeli dengan uang. Tapi rumah tidak, atau kita tidak bisa membangun keluarga, atau kita tidak bisa membeli hikmat dengan uang gitu. Jadi hikmat itu sangat kita perlukan sebagai anggota keluarga. Hikmat di dalam cara berbicara, hikmat di dalam cara menyelesaikan konflik, cara mendengar dan cara memperlakukan satu sama lain. Jadi kadang orang bisa terlalu fokus dengan karirnya Bapak Ibu, terlalu fokus dengan bisnisnya. Tapi dia lupa membangun keluarganya sendiri. Akibatnya rumah mungkin semakin bagus, tapi hubungan semakin renggang pastinya. Nah, jadi keluarga yang kuat dibangun dengan hikmat, tidak dengan dibangun dengan kesibukan. Di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Mazmur ini tidak berkata manusia perlu berusaha. Tapi manusia tidak bisa membangun keluarga hanya dengan kekuatannya sendiri. Karena ada saat mungkin kesabaran bisa habis, emosi naik, hati bisa kecewa, dan hubungan pastinya akan terasa berat. Tapi disitulah keluarga membutuhkan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan sebagai dasar, sebab kasih manusia terbatas. Tapi kasih Tuhan memberi kekuatan terus menerus untuk membangun sekaligus mungkin keadaan tidak baik. Jadi Bapak Ibu, di zaman sekarang banyak mungkin keluarga yang ingin sekali keluarganya bisa harmonis, tapi tidak menyediakan waktu untuk membangunnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, zaman sekarang kita hidup di era yang serba cepat. Cepat bekerja, cepat sibuk, tapi lambat membangun hubungan. Kadang kita satu rumah Bapak Ibu ya, ayah sibuk, ibu juga sibuk, dan anak juga sibuk. Jadi kalau kita lihat di dalam hari-hari pasti akan lelah sendiri.
Akhirnya rumah menjadi mungkin hanya tempat untuk singgah, bukan tempat untuk bisa bertumbuh bersama. Ya. Karena itu kita harus bisa membangun kasih, Bapak Ibu. Dan ini membutuhkan kesengajaan. Ya. Bukan hanya tinggal bersama, tapi benar-benar hadir bagi anggota keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya menunggu perasaan kasih muncul, tapi mulailah membangunnya, membangun kasih itu. Karena keluarga yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, bukan keluarga yang selalu sempurna, tapi keluarga yang terus memilih untuk membangun satu sama lain di dalam Tuhan. Nah, poin yang ketiga Bapak Ibu yang saya akan mau sampaikan kepada setiap kita adalah kasih di dalam keluarga harus menjadi teladan. Nah, ini sangat penting nih. Kasih dalam keluarga harus jadi teladan, bukan hanya ucapan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, saya dikatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, salah satu kebutuhan terbesar dalam keluarga pastinya adalah bukan hanya nasihat, ya, tapi adalah teladan. Karena dunia mungkin sekarang penuh dengan kata-kata, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di handphone, ya, media sosial banyak sekali motivasi Bapak Ibu. Banyak sekali pengajaran. Banyak sekali konten yang mengajarkan. Banyak sekali nasihat. Tapi sulit ditemukan adalah kehidupan yang benar-benar menjadi contoh. Dan sering sekali Bapak Ibu dalam keluarga, kita mungkin mudah berkata, kamu yang sabar ya, kamu jangan marah ya. Kamu harus hormati orang tua. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita berpikir apakah semua itu terlihat di dalam hidup kita? Karena kasih yang sejati Bapak Ibu bukan hanya sekedar ucapan saja. Kasih itu harus terlihat gitu, lewat kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak mungkin tidak mengingat semua nasihat orang tuanya, no. Tapi mereka mengingat suasana rumah gitu. Mereka mengingat mungkin bagaimana ayahnya bisa berbicara, bagaimana orang tuanya bisa menyelesaikan konflik, bagaimana keluarganya menghadapi masalah, dan bagaimana keluarga itu bisa menghormati Tuhan. Nah, itu sebabnya kasih dalam keluarga itu harus menjadi teladan. Nah, kalau kita lihat konteks Yosua yang tadi yang sudah kita bacakan, ya, kalau kita lihat pada waktu itu bangsa Israel itu sedang berada di titik penting ya. Jadi Yosua mengumpulkan bangsa Israel, mengingatkan bagaimana Tuhan menuntun mereka, menyelamatkan mereka, memelihara mereka. Lalu Yosua memberikan pilihan. Apakah mereka mau tetap mengikut Tuhan atau mengikuti ilah-ilah yang lain? Dan di tengah situasi itu Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini satu pilihan Bapak Ibu. Perhatikan Yosua tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tapi ia berbicara tentang arah hidup keluarganya. Ia menunjukkan bahwa pemimpin keluarga yang dipanggil bukan hanya memberi instruksi, tapi memberi arah lewat teladan hidup. Yosua tidak berkata keluargaku harus takut Tuhan, tapi dia ngomong kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya Yosua sendiri lebih dahulu hidup dalam komitmen itu. Artinya Yosua sendiri lebih menjadi teladan di dalam keluarganya.
Karena teladan selalu lebih kuat daripada perintah. Bapak Ibu, di sepanjang Alkitab Tuhan sering bekerja melalui teladan hidup. Misalnya mungkin ya, kalau kita lihat Abraham, itu dikenal karena ketaatannya. Ruth itu dikenal karena kesetiaannya kepada Tuhan. Terus kalau kita lihat Timotius belajar iman dari ibu dan neneknya. Makanya sangat penting di dalam keluarga kita harus ada teladan kasih. Di dalam 2 Timotius ayat 1 pasal yang kelima, jadi dikatakan bahwa Paulus berkata bahwa iman Timotius pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan ibunya. Artinya iman dan kasih sering diwariskan bukan hanya lewat teori, tapi lewat kehidupan yang dilihat sehari-hari. Makanya Bapak Ibu, keluarga di dalam keluarga pertama-tama pastinya seseorang bisa belajar bagaimana bisa mengasihi, bagaimana bisa menghormati, bagaimana bisa percaya sama Tuhan. Semua dia dikenal di dalam keluarga kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Anak-anak pasti lihat, ya. Bukan hanya sekedar nasihat. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat seseorang itu akan dewasa kalau dia bisa melihat suasana rumahnya yang dewasa juga. Ya, kalau sejak kecil dia melihat mungkin doa, kasih, pengampunan, kelemah lembutan, itu akan membentuk hatinya karena setiap hari dia bisa lihat. Tapi kalau yang dilihat Bapak Ibu adalah kemarahan, kekerasan kata-kata, apalagi kalau kita suka menghina, terus ego kita besar, maka anggota keluarga kita juga akan melihat, ya. Makanya kasih di dalam keluarga itu sangat penting, yaitu teladan. Amsal 20 ayat 7 berkata bahwa orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat ini menarik karena ia berkata berbahagialah keturunannya. Dia tidak ngomong bahwa karena kekayaan, tapi karena kehidupan orang tuanya, ya, karena kelakuannya bersih. Tapi makanya warisan terbesar dalam Alkitab, ya, ngomong bukan materi, tapi karakter. Anak mungkin tidak selalu membutuhkan orang tuanya yang mungkin harus sempurna Bapak Ibu, tidak selalu. Tapi mereka mungkin lebih membutuhkan orang tua yang nyata hidupnya gitu. Yang mau meminta mungkin kalau ada salah bisa minta maaf duluan. Tetap setia, tetap takut akan Tuhan, mengasihi meskipun lelah. Nah, makanya kalau kita lihat Mazmur pasal 78 ayatnya yang keempat berkata bahwa kami tidak hendak menyembunyikannya kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Nah, jadi Bapak Ibu, Mazmur ini berbicara tentang pentingnya mewariskan karya Tuhan kepada generasi berikutnya. Mazmur ingin berbicara tentang pentingnya bagaimana mewariskan karya Tuhan. Nah, jadi generasi harus bisa melihat iman yang nyata gitu di dalam keluarga kita. Karena mungkin anak-anak bisa belajar Bapak Ibu, tidak hanya bisa diajarkan melalui nasihat, tapi teladan. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini mungkin kalau kita lihat dunia mungkin sedang mengalami yang namanya krisis keteladanan. Banyak orang mungkin hebat
di depan publik Bapak Ibu ya. Tapi kehilangan kasih di dalam rumah. Banyak keluarga yang mungkin terlihat bahagia di luar atau di media sosial, tapi sebenarnya jarang sekali berbicara satu sama lain. Hari ini Bapak Ibu, anak-anak mungkin tidak hanya mendengar perkataan orang tua, tapi mereka bisa mengamati. Ya, mereka bisa mengamati cara orang tuanya, cara merespon masalah, cara berbicara saat marah. Anak-anak sangat memperhatikan itu, ya. Bahkan cara memperlakukan mungkin pasangan. Karena itu Bapak Ibu, keteladanan kecil itu sangat penting. Mungkin misalnya ayah yang bisa berdoa, ya, terus ibu yang bisa memilih untuk bicara lembut. Nah, jadi Bapak Ibu, keluarga bisa menyediakan waktu saat ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi, bayangkan kalau kita selalu mengikuti kemana tubuh itu berjalan. Demikian juga, anak-anak juga sering mengikuti apa yang akan mereka bisa lihat di dalam rumah. Kalau orang tua mungkin hidup di dalam kasih, anak pasti akan bisa belajar kasih. Kalau orang tua atau dalam rumah itu dipenuhi penghormatan, anak akan bisa belajar menghormati. Kalau rumah dipenuhi amarah, anak-anak juga pasti yang ada pasti amarah juga. Karena itu sebelumnya kita harus bertanya, mengapa keluarga saya, mungkin kalau kita melihat keluarga kita pada saat ini Bapak Ibu, kita perlu bertanya, mengapa keluarga saya seperti ini. Tapi mungkin kita harus perlu bertanya, teladan seperti apa yang sudah saya ajarkan kepada keluarga saya. Jangan bertanya mengapa keluarga saya seperti ini. Tapi coba kita pertanyakan kembali, teladan seperti apa yang sudah saya ajarkan? Teladan seperti apa yang sudah saya berikan kepada mereka? Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita, keluarga tidak hanya membutuhkan kata-kata tentang kasih, ya, tapi keluarga membutuhkan kehidupan yang menunjukkan kasih itu nyata gitu, benar-benar nyata. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mungkin sudah belajar bahwa kasih dalam keluarga harus dipelihara, kasih dalam keluarga harus dibangun, kasih dalam keluarga harus nyata, yaitu keteladanan. Maka kita akan melihat bagaimana keluarga kita, kalau kita memiliki atau mempraktekkan, kita akan melihat keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang mungkin bisa bertahan di tengah badai. Keluarga tidak hanya kuat Bapak Ibu atau tidak tercipta karena tidak pernah mengalami masalah, tapi karena ada kasih Kristus dalam keluarga itu. Bapak Ibu, ada satu hal yang sering sekali kita sadari. Keluarga adalah salah satu pelayanan pertama kita. Ya. Keluarga adalah tempat pertama kita melayani, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Mungkin masih ada mungkin berpikir bahwa pelayanan dimulai di dalam gereja. Padahal sebelum kita masuk di dalam gereja, sebelum ibadah mungkin dirayakan, sebelum ada organisasi pelayanan, Tuhan terlebih dahulu membentuk sebuah keluarga di Taman Eden. Artinya pelayanan pertama kita bukan di depan banyak orang, tapi di hadapan orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Kadang kita begitu sabar Bapak Ibu
kepada orang lain. Tapi kita mudah marah kepada keluarga kita sendiri. Kadang kita begitu perhatian kepada banyak orang, tapi lupa memperhatikan orang-orang yang ada di dalam rumah kita sendiri. Padahal sering sekali ukuran, kalau kita berbicara mungkin ukuran kedewasaan rohani adalah, itu terlihat bukan saat berada di dalam gereja, tapi melainkan saat berada di dalam rumahnya sendiri. Hal mungkin yang jarang sekali kita sadari bahwa banyak mungkin orang bisa berdoa, Tuhan ubahkan hidupku, pakailah hidupku. Tapi tanpa sadar, dia mengabaikan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang dalam keluarganya. Jadi Bapak Ibu, keluarga adalah tempat pertama di mana kasih Kristus seharusnya bisa terlihat. Sebelum mungkin tetangga kita melihat Kristus melalui kita, biarlah pasangan, biarlah keluarga kita, anak-anak kita bisa melihatnya terlebih dahulu. Ya, dan sering sekali warisan terbesar yang ditinggalkan oleh orang tua atau keluarga adalah bukan harta benda, tapi karakter, iman, kasih, dan teladan hidup. Bapak Ibu, mungkin suatu hari nanti orang mungkin lupa apa yang kita miliki. Tapi keluarga akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Ya. Ketika kita belajar di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 berkata seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan bahwa waktu kita bersama dengan keluarga itu tidaklah selamanya ada. Anak-anak bisa bertumbuh, orang tua bertambah usia, kesempatan berbicara, kesempatan untuk bisa memeluk, meminta maaf, menunjukkan kasih tidak akan selalu datang 2 kali. Sering sekali manusia baru bisa menghargai Bapak Ibu kalau hubungan setelah kehilangan mungkin hilang, ya, baru bisa menghargai hubungan itu. Tapi dia sudah menghilangkan kesempatan itu. Karena itu Bapak Ibu, biarlah rumah kita dipenuhi damai sejahtera. Damai sejahteranya Tuhan, ya. Sama juga di dalam gereja kita. Kita adalah keluarga Bapak Ibu. Kita rindu sekali kalau keluarga kita bisa dipenuhi dengan damai, bisa saling memaafkan, merendahkan ego, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pada kesempatan pada sore hari ini, biarlah kita bisa belajar sesuatu dari bagaimana kita harus bisa mengasihi keluarga kita. Biarlah rumah kita terus dipenuhi oleh kasih, bukan rumah bebas atau masalah gitu. Biarlah rumah kita terus dipenuhi kasih, adalah rumah yang memilih tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun di tengah masalah, ya. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, ya. Atau keluarga kita menjadi pusat, yaitu Kristusnya menjadi pusat keluarga kita, ya. Bapak Ibu, keluarga kita membutuhkan Tuhan pastinya. Keluarga kita butuh kasih. Keluarga kita butuh damai sejahtera. Dan semuanya itu tidak datang secara otomatis. Kita perlu pelihara, kita perlu membangunnya. Dan melalui teladan kita pastinya. Anak-anak bisa belajar, kita semua bisa
belajar bersama. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bagi setiap kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kehidupan kita, khususnya di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kau mengajarkan kami ya Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, kasih yang mempersatukan keluarga kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami bisa belajar bagaimana kasih itu terus dipelihara, kasih itu terus dibangun. Dan tentunya hidup kami bisa menjadi teladan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah firman ini terus Engkau materaikan dalam kehidupan kami. Sehingga keluarga kami ya Tuhan di hadapan-Mu bisa menjadi berkat, bisa menjadi damai. Orang lain bisa melihat Kristus di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberi pemahaman yang benar bagi setiap kami. Dan khususnya di dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan, kami terus mau mengandalkan Engkau. Kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkati setiap kami para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Penyambutan kolektan WA Singete Musik dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Saudara syukur pakai lebih heran lagi dalam masa mudanya Tuhan. Dalam setiap langkah pelayanan apa yang dicita-citakan Tuhan, apa yang mereka perbuat akan berhasil Tuhan. Pakai anak muda ini boleh menjadi berkat di mana syukur berada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada sore malam ini. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan, kesehatan lebih baik Tuhan. Yang lemah kuatkan, susah hiburkan, sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di atas kehidupan, langkah kehidupan kami. Setiap pergumulan masalah kami, apapun yang kami hadapi, kami percaya kami tidak berjalan tidak sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel, Allah berserta dengan kami. Apapun yang kami hadapi, Tuhan yang membela dalam kehidupan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan tolong. Biarlah ampuni segala salah bangsa kami Tuhan, mulai presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, pusat pemerintahan daerah Tuhan. Engkau ampuni segala dosanya, kuduskan, sucikan oleh kuasa-Mu, selamatkan Indonesia, penuhkan Indonesia dengan kemuliaan-Mu, damaikan Indonesia. Biarlah Indonesia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah satu kerinduan doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga tolong untuk saudara-saudara kami di mana mereka berada pada hari ini yang mereka tidak mengikuti ibadah sore hari ini. Mungkin mereka berlibur keluar kota, biarlah Tuhan jaga lindungi mereka, tibakan mereka dengan selamat, tidak ada hambatan apapun. Kami juga doakan juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah pada hari Selasa, yang menghadapi ujian sekolah apapun Tuhan berikan tambahkan hikmat, pengertian, pewahyuan dan kepintaran, kecerdasan bagi mereka supaya mereka boleh lulus dan berhasil di dalam bidang studi mereka, dapat nilai yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan mau pulang ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, pasukan malaikat-Mu magari supaya kami tiba dengan selamat, dengan sehat, dengan sentosa di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah yang bekerja, yang sekolah maupun yang usaha, yang berbisnis Tuhan Kau campur tangan. Biarlah apa yang kami perbuat berhasil karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami berjalan tidak sendiri, kami berjalan bersama Yesus yang menopang kehidupan kami hari lepas hari sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami akan terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.